Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran mengenai Linux. Mungkin bagi kamu yang bekerja di bidang IT atau yang disekolahkan mengambil jurusan informatika sudah tidak asing lagi dengan istilah yang satu ini. Tapi apabila kamu masih belum mengetahuinya, jangan khawatir karena pada tulisan atau video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang Linux yang dapat kamu simak di video kali ini. Langsung saja ya. Oke. Pengertian Linux. Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. Sejarah singkat Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Jadi Linux itu juga ada versi-versi. Ada versi 1, ada versi 2, tapi aku nggak bisa menjelaskan satu-satu karena ini waktunya mepet. Langsung saja kita lanjut ke kekurangan Linux. Linux juga mempunyai kekurangan, yaitu satu, banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Jadi user itu belum terbiasa karena kan masih pada menggunakan Windows, jadi belum terbiasa menggunakan Linux. Selanjutnya, dukungan software dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Jadi Linux itu kayak belum familiar lah, ibaratnya masih pendukungnya masih terbatas, belum banyak yang mau mendukung Linux. Ketiga, proses instalasinya tidak semudah Windows. Emang susah sih kalau Linux itu, penginstalannya lumayan sulit. Kalau Windows tuh, kalau dibanding dengan Windows, lebih mudah Windows lah. Lalu 4, aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi Windows. Jadi aplikasi Linux juga belum seampuh Windows, jadi lebih dalam artian Windows itu lebih komplit lah, tapi Linux itu juga nggak jauh komplit. Lalu 5, struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Jadi orang-orang itu kadang bingung karena apa? Karena mereka itu sering menggunakan Windows dan pastikan kagok dalam menggunakan Linux kalau udah terbiasanya Windows. Langsung lanjut saja. Kelebihan Linux. Kelebihan Linux itu 1, lisensi gratis itu tadi. Terus 2, menggunakan kode 32 bit. Jadi ya nggak memakan banyak ruang atau yaitu tidak menghabiskan ruang. Tingkat keamanannya tinggi. Terus keempat, tampilan grafis bagus. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi juga, cocok dijadikan sebagai komputer server. Oke, kita lanjut ke ini, macam-macam distro Linux. Distro Linux itu yang masih banyak sih, tapi aku cuma bisa menjelaskan 5, yaitu 1, Red Hat, 2, CentOS,
3 Fedora, 4 open source, 5 Debian. Itu. Dan kalau kalian bisa tahu, itu semua adalah distro Linux, tapi masih banyak lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.